Nah, kalau ini dia maunya di pinggir. Jadi rata-rata kalau untuk pleci itu senang di pinggir karena yang pertama cahayanya. Jadi dia di pinggir, cahayanya kan terang. Jadi ketika cahaya terang, dia bakalan mau bunyi. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan, seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Tapi pun kula nuwun sampurasun. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman Pleman. Hari ini lagi di koloni ya, cuaca mendung, pasca jadi mendung, nggak ada panas, mau dijemur juga. Nah, hari ini saya mau membahas request dari beberapa sahabat Pleman Rumahan, yaitu perawatan untuk pleci harian dan untuk gantangan. Nah, jadi perbedaan rawatan harian dan untuk gantangan pleci. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like dulu, share dan juga subscribe, dan jangan lupa kita ngopi biar seger biar adem. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebetulnya tentang tutorial perawatan pleci untuk harian itu udah saya bahas tuntas ya, tutorial banyak, mulai dari cara membedakan jantan dan betina, kemudian masa penjinakan dan lain-lain. Nah, cuma di sini saya ulas lagi biar lebih mudah buat teman-teman semua. Yang pertama, sebelum masuk dalam tahap yaitu buat gantang pleci, jadi yang pertama itu tahap perawatan dulu. Jadi tahap perawatan ketika habis ngomong pleci atau beli yang jadi yang udah ngeriwik, pastiin jantan atau betinanya ngeriwik. Karena postur segala macam itu banyak salah ya, karena cuma sekedar kemungkinan. Dan juga banyak pertanyaan ya ketika nanya jantan dan betina, saya cuma jawabnya yaitu di terapi, karena yang jaminan jantan kalau dia ngeriwik. Kemudian masa penjinakan pleci mulai dari tutorial disemprot basah, kemudian juga di hipnotis, dan juga mulai gunting bulu sayap. Nah, juga cara seperti ini bisa buat penjinakan. Jadi rutin ditaruh di samping kita. Kemudian untuk pakan pleci, pilih pakan yang bernutrisi ya. Kalau misalnya mau pakai warna cerah, itu pakai Nutribird bisa, pakai Nastar bisa. Kalau misalnya pakai Leopard, dia bisa, cuma nggak bisa bikin bulu cerah. Nah, kalau mau pakai enak lagi, pakai klasik warna cerah, harga murah. Nah, cuma dia sulit didapat, dia kebanyakan di online. Untuk daerah Jawa dia banyak. Nah, jadi untuk settingan rawatan ya sama aja. Untuk rawatan konsisten embun, jemur, koloni, umbar. Nah, jadi tinggal rawatan konsisten. Kalau untuk rumahan enak. Nah, tinggal untuk rumahan itu kan notabene yang biasanya dia bunyi, yang penting dia bunyi. Nah, kalau untuk rumahan itu biasanya yang penting bunyi, itu ada kita. Nah, jadi walaupun tanpa rutin koloni pun ya sebetulnya nggak masalah, mungkin proses waktu aja. Nah, cuma kalau di sini kalau misalnya punya pleci cuma buat rumahan, punya 2 atau 3, itu kalau bisa jangan terus-terusan dideketin atau digantung saling lihat, harus rutin dijauhin, karena lama-lama dia nguntul. Jadi lama-lama bakalan nguntul. Jadi ketika ini sama ini diadu, dia nggak bakalan mau bunyi. Nah, tapi kalau mau bunyi pun ada caranya, yaitu pakai untulan masing-masing. Nah, tinggal pengamatan pleci. Jadi kalau buat harian itu nggak usah pakai settingan ribet lah, burung yang penting bunyi. Karena saya juga dulunya juga pertama ya baru-baru ini main di gantangan, biasanya juga main cuma buat harian aja, yang penting bunyi burung saat dipegang. Nah, jadi tutorialnya banyak udah saya buat juga, burung tutorialnya dipegang burung walaupun samping kita itu tetap mau bunyi. Nah, jadi yang jelas itu kalau buat saya sendiri utamain untulan. Kenapa utamain untulan? Karena kebanyakan buat di gantangan juga orang pada senang pakai untulan, yaitu membangun fake. Nah, jadi setelah rawatan
harian itu rawatan ke gantangan. Kalau untuk main ke gantangan, yang jelas yang pertama materinya. Jadi dari segi materinya harus benar-benar diperhatiin. Kalau misalnya dia mau bikin roll durasi atau mau bikin roll tembak, itu materi harus diperhatiin. Kalau untuk rumahan kan yang penting kita senang. Jadi kalau burung mau bunyi, yang penting burung sehat, burung nyaman, burung sehat, burung nyaman, birahi tinggi, dia bakalan bunyi walaupun apa materinya, yang penting kita senang. Tapi kalau untuk di gantangan nggak bisa, yang penting kita senang. Materi, terus juga harus dihitung dari kualitas volume, kemudian dari mental, dan dia harus bunyi dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau buat gantang itu harus detail, harus rinci, bahkan kita harus perhatiin dia keseharian dia ini maunya gimana. Contoh kayak kemarin yang ini pacitan, nah ini waktu beli nota setengah jadi. Jadi pas udah enak, di videonya udah banyak, jadi udah enak main, udah mau buka paruh, cuma dia masih bunyinya itu ya semau dia. Untuk membunyi waktu yang ditentukan itu sulit. Kadang-kadang di atas gantangan malah kurang maksimal, kadang-kadang lompat nggak mau anteng. Nah ternyata kan dari settingan. Jadi ini bisa ketemu settingannya karena ketika saya amatin, saya punya sogon. Ketika dekat sogon dia nguntul sama sogon, tapi kalau saya untul sama pleci susahnya minta ampun. Nah jadi kalau untuk gantangan harus detail, rinci seperti itu. Nah kemudian buat segi perawatan buat gantangan, kalau misalnya kebanyakan orang-orang kan susu jarang dibunyiin ya, tujuannya buat meredam birahinya. Jadi ketika dia bunyi sekaligus maksimal di gantangan. Nah kalau saya sendiri kadang-kadang ya dibunyiin di rumah. Jadi caranya yaitu bisa cari settingan, jadi sambil cari settingan di rumah. Nah uniknya di pleci ini kan kalau buat gantang, yaitu merubah karakter burung pleci yang memang khasnya dia burung koloni menjadi burung vector. Nah jadi yang mana, makanya kalau kita cuma punya 2 atau punya 3, kemudian cuma sering kita gantungin bareng-bareng, kita jejer seperti di gantangan, itu aja dia nggak bakalan mau bunyi. Karena dia sendiri udah vektornya nggak keluar, jadi dia cuma menganggap burung lain ini ya teman koloni dia, jadi teman dia, bukan tarung dia. Tapi ketika burung koloni berubah menjadi vektor, ketika dia ketemu burung pleci lain yang notabene mungkin dianggap berbahaya buat dia atau lawan buat dia, jadi ketika dia digantung malah dia bisa lebih ngotot. Nah, kenapa kalau ketika pleci yang belum mapan, biasanya ketika di koloni dia nggak mau bunyi. Nah sama seperti dakbal ini, dakbal kita mani ya. Jadi kemarin kita tes buat main di ini, memang yang pertama mungkin settingannya belum pas, belum ketemu. Kemudian memang jam pertama, jadi jam terbang pertama dia masih belum terbiasa. Jadi ketika dia di koloni dia nggak mau bunyi, tapi setelah di koloni besoknya atau sorenya setelah dipisah dia bakalan bunyi ngotot. Karena dia mencari, manggil, ngotot, birahi makin tinggi, mencari kawanan koloninya. Nah, tapi ketika burung sudah mapan, entah dari faktor doping atau faktor kemapanan dia sendiri, ketika dia birahi tinggi ketemu burung pleci lain dia bakalan ngotot. Nah jadi dia udah, daya tarung tuh udah keluar. Nah kuncinya kalau dia punya saya kan pakai untulan. Nah jadi kalau buat teman-teman, kalau misalnya mau buat harian, sama seperti saya buat harian, supaya burung mau tetap bunyi walaupun digantung berdekatan dengan jarak ini, kasih untulan masing-masing. Jadi jangan sampai antara jantan sama jantan dia nguntul. Nah jadi dia buat vektornya, ngeliat vektornya, jadi ketika di dempet sama burung pleci lain, dia seperti mengeluarkan isian seperti mau tarung ya. Jadi keluar seperti suara waspada, biasanya seperti bukan ngeriwik ya, bukan ngeriwik teler. Kalau ngeriwik teler biasanya dia ketemu betina. Nah jadi biasanya dia cekrek. Nah jadi langsung bisa lebih dekat. Nah, jadi ketika ditempel dia sendiri seperti mau merekam, terus juga seperti ada suara waspada. Nah, kemudian juga melatih,
Jadi ini kita coba tes ke depan ya. Jadi cara melatih mental pleci juga, kalau misalnya udah punya untulan masing-masing, nggak nguntul satu sama lain, bisa dijejer, sekali dibunyiin sekaligus. Nah, untuk melatih mentalnya, menambah jam terbangnya. Jadi kalau misalnya ada satu sama jantan lain dia nguntul, jangan dikasih deket, tapi dikasih jarak yang jauh. Nah sekarang ini kita mau coba kita gantung ya, mau semuanya secara serentak di depan. Kita pindah ke depan biar lebih enak. Kita bawa ke depan dulu. Nah ini kita koloni, saya biasa koloni di depan sini di teras. Jadi ini kita coba naikin satu-satu. Kita naikin dulu. Ini kita gantung. Nah kalau udah digantung, ini kan udah kita gantung bareng-bareng ya. Tinggal bikin ngotot pakai suara terapi. Nah ini jadi tinggal kita amatin punya kita ini maunya di pinggir atau mau di tengah. Nah kalau ini dia maunya di pinggir. Jadi rata-rata kalau untuk pleci itu senang di pinggir karena yang pertama cahayanya. Jadi dia di pinggir, cahayanya kan terang. Jadi ketika cahaya terang, dia bakalan mau bunyi. Nah ini masih, kalau ini dia bunyi cuma dia belum ketemu settingan. Jadi saat suruh bunyi bisa jadi dia nggak cocok tempatnya, nanti bisa dipindah. Apa dia nggak mau di tempat gelap? Tinggal kita amati satu-satu. Dan kalau misalnya digantung ini, biasain kitanya di bawah untuk biasain burung nggak takut sama orang. Jadi ketika kita di bawah, dia nggak bakalan takut sama orang. Nah, jadi termasuk juri, biasanya kalau juri kan di bawahnya. Nah ini settingannya nggak pas. Yang ini masih rendah, memang dia harus kena penjemuran, ini belum dijemur. Nah ini yang bisa Lampung ya. Ini pakai kandang kotak gede karena memang dia lagi masak biar nggak terlalu jinak, jadi burung terlalu jinak. Dan juga ini masa penstabilan habis dari doping, jadi kemarin sempat pakai doping, sekarang tanpa doping. Nah ini dakun Garut udah mulai wiksarol. Nah ini karakter jelek, karakter pleci batu raja, karakternya ini udah dipindah ke sana sini, mau di tengah mau di pinggir, dia tetap masih mau gantung di ruji. Jadi bunyi di ruji. Nah kalau yang ini emang udah pas karena emang untulannya dakun ini untulannya sogon. Nah coba kita pindah yang ini, dia nggak mau bunyi di tengah. Nah ini masih nyari settingan juga yang ini. Burung masih muda juga ya. Nah, dengan waktu jeda yang lama, dia baru mulai mau ngeriwik. Jadi mulai mau ngeriwik, dia udah roll. Biasa kalau dari ngeriwik langsung ngotot, dia masih belum adaptasi. Tinggal tunggu maksimalnya. Nah udah mengotot. Jadi sama ini juga dia nggak bisa taruh, ternyata dakbal juga nggak bisa taruh di tempat yang gelap ya, harus di tempat yang terang. Posisi dia ngambil pinggir juga, namun cuma settingannya belum ketemu karena memang ketika digantung dia masih nggak mau langsung bunyi.
Nah, jadi pada intinya ketika kita mau gantang burung, yang jelas harus kita bisa mengerti maunya burung. Nah, memang yang sulit ternyata saya sendiri merasakan ketika buat gantang dengan supaya bunyi dalam waktu yang ditentukan harus tampil maksimal itu nggak gampang. Jadi ya kalau untuk gantang saya sendiri masih banyak belajar buat para suhu. Nah, video saya kali ini bukan mengajari, bukan juga menggurui, jadi sekedar santai sambil berbagi. Ya, apa yang saya sampaikan sekedar bercerita tentang sebuah pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat Playman dimanapun berada. Nah, jadi kalau buat harian, buat rumahan saya kayak gini, enak lah tempatnya. Jadi kalau buat rumahan berisik. Nah, jadi dakbal udah mau ngotot-ngotot juga dia. Cuma waktunya memang jedanya lama, nggak langsung mau maksimal, masih belum ketemu settingan. Jadi ya uniknya disitulah. Jadi semua seni itu merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Ya, rawatan dari bukan burung-burung mahal ya. Tapi alhamdulillah udah pada ditawar mahal, masih sampai semua sekarang masih dipertahankan buat mainan. Nah, jadi itu dulu buat teman-teman semua sahabat Playman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon koreksinya juga para suhu, para master, apabila ada kesalahan mohon disampaikan baik di kolom komentar atau juga DM WhatsApp atau inbox. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.